ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Penataan Ruang. Di video kali ini saya akan membahas tentang zona-zona di sekitarmu. Apa itu kawasan lindung dan apa itu kawasan budidaya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dua materi. Yang pertama itu pembagian fungsi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, dan yang kedua implikasi terhadap aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wilayah tersebut. Kawasan budidaya adalah wilayah yang diperuntukkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat produktif, misalnya kegiatan sosial, ekonomi, dan pembangunan, tanpa menghilangkan asas kelestarian lingkungan. Istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kemudian kita lanjut ke pembagian fungsi kawasan budidaya. Yang pertama itu ada pemukiman seperti perumahan dan perkotaan. Kemudian pertanian dan perkebunan. Yang ketiga ada kawasan industri, 4 kawasan pariwisata, 5 tambak dan perikanan, dan yang terakhir perdagangan dan jasa. Lanjut, lokasi Gedung Juang. Lokasi Gedung Juang berada di Jalan Cempaka, Kelurahan Lelu Utara, Kota Palu. Karena Gedung Juang adalah bangunan bersejarah, maka penggunaannya lebih sebagai objek wisata, sejarah, pusat edukasi, dan kantor kecil, misalnya sebagai organisasi veteran, daripada sebagai kawasan budidaya untuk pembangunan ekonomi massal seperti perumahan atau industri. Selanjutnya, implikasi apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di Gedung Juang. Yang pertama, aktivitas yang boleh dilakukan di kawasan Gedung Juang. Yang pertama, aktivitas yang mendukung fungsi sosial dan budaya, seperti pameran budaya dan seni, dan kegiatan edukasi tentang sejarah. Yang kedua, aktivitas perkantoran dan administrasi, misalnya seperti ruang pertemuan dan forum diskusi terkait sejarah. Yang ketiga, itu aktivitas pariwisata terpadu yang ramah lingkungan, misalnya tur edukasi. Selanjutnya, aktivitas yang tidak boleh dilakukan di Gedung Juang. Yang pertama, tidak boleh melakukan perubahan struktur bangunan bersejarah, yaitu membongkar dan merombak bangunan asli. Dan yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan industri seperti pembangunan pabrik, gudang, dan bengkel besar. Terus yang ketiga itu tidak boleh ada aktivitas komersial yang merusak nilai budaya, misalnya karaoke, klub, atau bar yang tidak relevan. Materi yang terakhir yaitu adapun alasan mengapa Gedung Juang Kota Palu ditempatkan di lokasi ini. Yang pertama, karena berada di kawasan perkotaan yang strategis, yaitu di pusat aktivitas masyarakat, di tengah perkotaan, dekat fasilitas pemerintah dan pelayanan publik, serta mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, cocok untuk fungsi sosial, budaya, dan pariwisata. Kawasan ini memungkinkan pengembangan museum sejarah, ruang pamer budaya, wisata edukasi, dan pusat kegiatan masyarakat. Karena tidak berada di kawasan lindung atau area rawan, kawasan ini aman untuk kegiatan pemanfaatan ruang intensif, namun tetap berkarakter budaya. Dan yang terakhir, sesuai dengan pola ruang Kota Palu dalam RT RW, yaitu kawasan terbangun, zona peruntukan sosial dan budaya, pemukiman perkotaan dan bersejarah. Kawasan lindung. Kawasan lindung adalah wilayah atau tempat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi dan dikelola secara khusus guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, melindungi keanekaragaman hayati, serta mencegah kerusakan ekosistem. Kawasan ini memiliki fungsi yang sangat penting, terutama sebagai penyangga kehidupan, termasuk menjaga kualitas air, mengendalikan banjir, serta mempertahankan keseimbangan ekologis. Dalam konteks Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan lindung adalah wilayah yang penetapannya lebih mengutamakan perlindungan fungsi lingkungan dibanding penggunaan lain yang bersifat pemanfaatan ekonomi.
Kawasan lindung memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi ekologis alami, yaitu hutan lindung, suaka alam, dan mangrove. Terus yang kedua itu fungsi perlindungan lingkungan dan keselamatan, itu seperti resapan air, semapadan sungai atau pantai, kawasan rawan bencana, dan perlindungan setempat. Selanjutnya, adapun luas wilayah hutan kota secara spesifik. Menurut laporan Antara, hutan kota di Palu memiliki luas sekitar 395,5 hektar dan berada di Kecamatan Palu Timur. Karena hutan kota adalah bagian dari ruang terbuka hijau dan kawasan lindung lokal, batasannya mungkin tidak seluas kawasan hutan lindung besar dan bisa sangat tersebar di beberapa titik di dalam kota saja. Selanjutnya, implikasi terhadap aktivitas yang boleh dan tidak boleh dilakukan di hutan kota. Yang pertama, kegiatan yang boleh dilakukan. Itu ada kegiatan konservasi. Konservasi itu penanaman pohon maupun penghijauan. Yang kedua, kegiatan pendidikan dan penelitian. Contohnya adalah penelitian botani. Terus yang ketiga itu ada kegiatan rekreasi pasif, yaitu area duduk atau relaksasi. Selanjutnya, kegiatan yang tidak boleh dilakukan di hutan kota. Yang pertama itu ada bangunan permanen skala besar. Contohnya seperti gedung bertingkat, perumahan, hotel, dan kafe. Terus yang kedua itu ada kegiatan industri. Kegiatan industri itu seperti gudang besar, pertambangan, ataupun penggalian tanah. Terus yang terakhir itu ada kegiatan yang merusak lingkungan, misalnya penebangan pohon. Yang terakhir, alasan kenapa hutan kota diletakkan di posisi ini atau berada di tempat ini. Yang pertama, karena kondisi geografis kota Palu yang unik, yaitu lembah sempit dan dikepung pegunungan. Yang kedua, fungsi hidrologis atau resapan air dan pengendalian banjir. Hutan kota berada di area yang memiliki daya serap tanah tinggi dan memiliki daerah resapan air. Terus yang ketiga, itu ada pemulihan ekosistem pasca bencana. Pasca bencana gempa tsunami likuifaksi 2018. Setelah bencana 2018, pemerintah menekankan konservasi vegetasi di sekitar area yang secara geologi rentan terjadinya bencana alam. Misalnya yaitu wilayah patahan, wilayah tanah rentan likuifaksi, dan daerah yang konturnya labil. Lokasi hutan kota dipilih untuk menambah penutupan lahan permanen, penguatan struktur tanah melalui perkarahan pohon. Sekian video materi menjelaskan terkait zonasi di sekitar saya tentang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Saya Nira Bunga Sipanawa. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.